Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sharing session, mentoring dan juga wawancara yang telah saya lakukan bersama dengan salah seorang pemimpin yang ada. Nah, pemimpin yang saya wawancarai dan saya jadikan mentor pada kesempatan kali ini adalah Bapak Bogat Agus Riono. Bapak Bogat Agus Riono merupakan direktur utama dari PT Saraswati Utama yang salah satu usahanya itu adalah bergerak di bidang properti. Seperti yang ada di Jogja yaitu Mataram City dan juga grup Alana. Nah, beberapa waktu yang lalu saya telah mengadakan sesi mentoring dengan beliau dan banyak banget insight yang saya dapatkan. Nah, hal yang pertama yang saya dapatkan itu adalah dengan terkait dengan posisi pemimpin yang beliau pegang gitu. Jadi ternyata selain menjadi direktur utama, beliau ini juga merupakan salah satu dosen akuntansi di salah satu universitas negeri di Indonesia. Selain itu tentu saja selain memegang dua peran tadi, Bapak Bogat ini juga menjadi kepala keluarga. Nah, ketika mengetahui hal tersebut, saya berusaha mengulik lebih dalam tentang bagaimana sih cara seorang pemimpin itu bisa membagi tugas ataupun membagi peran di antara sekian kesibukan yang beliau lakukan. Nah, beliau menjawab bahwa dalam membagi peran ataupun menentukan kapan kita harus menjadi pemimpin rumah tangga, kapan kita harus menjadi seorang pengajar, kapan kita harus menjadi seorang direktur utama, beliau ini menegaskan bahwa kita tuh harus sadar dengan peran yang kita pegang gitu. Jadi tempatkanlah peran sesuai dengan posisinya gitu. Jadi ketika menjadi pemimpin keluarga ya pastikan bisa berlaku adil sebagai seorang bapak dan seorang suami. Ketika menjadi seorang pemimpin perusahaan ya pastikan kita itu bisa benar-benar mengerti arah gerak perusahaan, strategiknya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa menempatkan diri ketika menjadi dosen gitu, menjadi seorang pengajar. Bagaimana cara kita mendidik, bagaimana cara kita mengajar mahasiswa-mahasiswa yang kita bina gitu. Jadi hal yang pertama, insight pertama yang saya dapatkan itu adalah tentang menempatkan posisi diri pada tempatnya, jangan sampai tertukar-tukar. Nah, kemudian insight kedua yang saya dapatkan dari Pak Bogat ini adalah tentang bagaimana beliau itu memimpin. Nah, saya penasaran dengan gaya kepemimpinan yang beliau lakukan gitu kan. Apakah sama ketika memimpin di rumah tangga, memimpin di tengah perusahaan, dan memimpin ketika menjadi dosen di kelas. Nah, beliau menegaskan bahwa beliau ini terkenal sebagai salah sosok yang tegas itu. Tegas di sini bukan berarti otoriter atau semena-mena, namun tegas di sini adalah berani menegakkan hal yang benar dan mengoreksi jika ada hal yang salah. Begitu. Dan Pak Bogat ini selain tegas, beliau ini juga berusaha untuk memberi contoh ataupun memberi teladan itu langsung praktek itu. Jadi semisal beliau ingin para timnya atau para staff ataupun para karyawan itu bekerja dengan lebih giat, ya beliau akan bekerja dengan lebih giat terlebih dahulu. Ketika beliau ingin para karyawannya ini bisa enjoy dengan pekerjaan mereka, ya beliau akan menunjukkan bahwa beliau ini juga bisa kerja dengan pekerjaan beliau. Jadi apapun yang beliau inginkan itu beliau lakukan terlebih dahulu, karena sesuai dengan salah satu prinsip yang kita tahu bersama bahwa mencontohkan itu lebih baik daripada sekedar memberitahu gitu. Walaupun beliau ini terkenal tegas dan tadi juga berani menegakkan hal yang benar, mengoreksi hal yang salah, namun jangan salah, beliau ini juga tetap menerima feedback dengan senang hati itu. Karena kan sebagai seorang manusia tentu kita tidak lepas dari salah. Dan siapapun yang memberi feedback itu akan beliau terima, akan beliau pertimbangkan, kemudian beliau akan berterima kasih kepada sang pemberi feedback karena sudah meluangkan waktu dan memberi masukan kepada beliau untuk improve diri yang lebih baik. Kemudian insight yang ketiga yang saya dapatkan masih menyambung dari yang insight kedua tadi, bahwa beliau ini tipikal orang yang selain mencontohkan dengan perbuatan langsung, beliau ini juga tipikal orang yang suka terlibat langsung gitu. Jadi kalau tadi mungkin masih mencontohkan, sekarang kita akan membahas bagaimana beliau ini terlibat langsung. Jadi Pak Bogat mencontohkan ketika beliau sedang membangun sebuah bangunan ataupun ketika beliau sedang membangun sebuah proyek, beliau ini cenderung menemani karyawannya gitu. Nah, karyawan di sini bukan hanya karyawan tetap, mungkin seperti pihak hotel, karyawan hotel dan sebagainya, namun juga dengan para tenaga kerja yang sedang membangun proyek tersebut. Nah, beliau mencontohkan, misalnya ketika sedang membangun katakan sebuah hotel gitu. Nah,
beliau ini juga bukan hanya memantau dari katakan WhatsApp ataupun datang ketika siang hari saja, namun juga ketika malam hari gitu. Bahkan beliau pernah dalam mantau proyek ini lembur sampai malam, sampai dini hari, sampai jam 2 pagi, dan hal itu beliau lakukan dengan senang hati karena merasa bahwa jika karyawan saya merasakan ini, maka saya juga harus merasakan gitu, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab seorang leader atau pemimpin. Nah, selain tadi contohnya shift malam, itu juga misalnya ada karyawan ataupun ada tenaga atau tim yang misal harus lembur nih, misal harusnya pulang jam 5 pagi, jam 5 malam. Namun ternyata karena ada 1-2 hal, maka Pak Bogat dan timnya ini harus lembur gitu. Nah, Pak Bogat ini memastikan bahwa beliau ini juga ikut gitu loh. Jadi kalau misal karyawannya pulang jam 5 lebih, ya beliau juga pulang jam 5 lebih. Dan misal karyawan pulang jam 7, ya beliau pulang jam 7 gitu. Jadi beliau ini ingin mengajarkan bahwa tadi selain memberi contoh yang baik, selain menjadi teladan, beliau ini juga ingin menjelaskan bahwa dalam melakukan pekerjaan ini ya harus kita lakukan dengan sepenuh hati gitu. Termasuk beliau rela jika harus pulang paling terakhir demi melihat timnya, karyawan beliau ini pulang dulu gitu. Baik, ketika tadi sudah membahas tentang Pak Bogat sendiri, kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana beliau berinteraksi dengan para karyawan, bagaimana beliau memberi contoh, bagaimana beliau memberi teladan. Kemudian saya penasaran dan mengulik lebih dalam tentang bagaimana beliau mengatasi konflik yang ada di perusahaan gitu. Karena kan pastinya dalam sebuah perusahaan itu bukan hanya 1-2 orang, namun banyak orang, apalagi perusahaan PT Saraswati Utama ini kan merupakan salah satu perusahaan yang sudah cukup besar dengan ratusan karyawan, sehingga sangat rawan terjadi atau sangat mungkin terjadi ada konflik-konflik di dalamnya. Nah, Pak Bogat menjelaskan bahwa beliau ini tipikal orang yang akan terlebih dahulu mengamati dan membiarkan para pihak yang terlibat dalam konflik ini untuk menyelesaikan terlebih dahulu gitu. Jadi bukan tipikal yang langsung menyelesaikan sesegera mungkin. Karena beliau ingin melihat dulu apakah pihak-pihak ini dapat menyelesaikan konflik dengan baik, apakah terjadi resolusi konflik yang baik, kemudian apakah konflik ini harus diatasi sesegera mungkin, apakah berdampak bagi yang pada skala yang lebih besar, ataupun ya udah ini hanya konflik di antara dua kepentingan gitu, hanya di antara dua pihak. Nah, namun perlu dicatat ketika nanti konflik ini sudah melebar dan melibatkan banyak pihak, skopnya sudah lebih luas, terlebih nanti jika itu dapat mengganggu stabilitas perusahaan, barulah Pak Bogat akan turun tangan dan turut membantu menyelesaikan konflik yang ada. Jadi diamati dulu, kemudian diobservasi kira-kira apakah ini konflik hanya konflik pribadi, ataukah mungkin ini konflik kerjaan, ataukah nanti ini konflik yang bisa menyebabkan skop yang lebih luas itu. Nah, kalau udah pada tahap-tahap tadi ya maka beliau harus turun tangan untuk menyelesaikan konflik ini sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian hal kelima atau insight kelima yang saya dapatkan dari Pak Bogat adalah terkait dengan culture karyawan. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa beliau ini tipikal orang yang memberi contoh dan teladan, dan ternyata culture ini juga yang dipegang oleh para karyawan setelah melihat Pak Bogat. Jadi ternyata para karyawan ini setelah tahu bahwa pemimpin mereka yaitu Pak Bogat memberikan contoh secara real, memberikan teladan dahulu sebelum menyuruh, akhirnya para karyawan ini atau para tim Pak Bogat juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi ketika misal ketua divisi atau ketua departemen ini akan melakukan hal ABC dan dia akan menyuruh karyawan, ya dia memberi contoh terlebih dahulu, sehingga karyawan ini akan secara tidak langsung juga merasa saya juga bisa melakukan hal sama jika pemimpin saya juga melakukan demikian. Sehingga saya rasa ini merupakan salah satu culture baik yang dibawa oleh Pak Bogat kepada perusahaan, karena pada akhirnya sebagai seorang tim atau seorang karyawan kan kita juga mungkin akan pada tahap dimana kita ngerasa mengapa hanya disuruh, mengapa pemimpin saya tidak memberi contoh terlebih dahulu gitu. Jadi saya rasa ini merupakan sebuah culture yang bagus dan sudah tersebar di perusahaan Pak Bogat. Baik, mungkin itu 5 insight yang saya dapatkan dari Pak Bogat. Semoga bisa sama-sama kita jadikan pelajaran baik bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman semua yang menonton, sehingga kita kedepannya dapat berusaha, dapat belajar lagi, dapat berbenah untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada salah kata.
Terima kasih.